Anak laki-laki itu mengantri untuk mendapatkan bubur dengan memegang mangkuk di tangannya. Ketika antrean sampai padanya, hanya ada satu mangkuk terakhir bubur yang tersisa. Anak laki-laki itu dengan senang hati mengucapkan terima kasih berulang kali. Seperti yang diketahui semua orang. Orang yang memberi bubur itu adalah seorang tuan dan istrinya. Melihat bahwa anak laki-laki itu tidak memakan bubur setelah menerimanya, dia segera pulang. Tuan dan istrinya mengejar anak laki-laki itu untuk memeriksanya. Namun dalam perjalanan pulang, anak laki-laki itu tidak sengaja menabrak seorang paman. Kemudian paman itu merebut semangkuk buburnya. Anak laki-laki itu berusaha merebut kembali bubur dari tangan paman itu. Tiba-tiba tangannya tergores oleh mangkuk yang pecah hingga berdarah. Melihat buburnya hendak direnggut, dia menahan rasa sakitnya lalu bergegas memeluk kaki paman itu dan berkata, "Ini adalah semangkuk bubur yang terakhir." Dia memohon paman untuk mengembalikan bubur itu kepadanya. Namun, paman kejam itu menendangnya hingga terjatuh ke tanah dan lukanya semakin besar. Paman itu segera pergi dan membawa bubur miliknya. Anak laki-laki itu menangis sangat sedih dan putus asa. Kemudian dia pulang dan berlutut di hadapan orang tua dan adik bayinya yang sudah kehilangan nyawanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak berguna. Dia gagal membawa semangkuk bubur untuk mereka. Dia sangat sedih sehingga dia hanya bisa meneteskan air matanya dan tak berdaya. Semua ini terlihat oleh tuan dan istrinya. Saat ini, orang yang menyalakan cinta juga akan memberkatinya dengan kelancaran dan keberuntungan. Namun, paman yang baru saja merebut bubur itu juga tidak terlalu buruk. Saya melihatnya dia memberikan bubur itu untuk istri dan anaknya. Tampaknya orang yang penuh kebencian pasti memiliki sesuatu yang menyedihkan. Pada saat ini, mereka bergegas. Melihat pemandangan ini, dia sangat marah, dan berkata dia akan mengambil semangkuk bubur. Tetapi yang mengejutkan adalah pria ini tidak menghabiskan semua bubur. Tetapi dia berlari ke tempat anak laki-laki itu, mencoba mengembalikan setengah mangkuk yang tersisa kepada anak laki-laki itu. Tetapi ketika dia tiba, dia tidak melihat anak laki-laki itu. Dia hanya melihat kedua orang tua dan bayi perempuan anak laki-laki itu yang telah meninggal. Dia terkejut ketika melihat pemandangan ini. Berlutut di tanah, dan menyalahkan diri sendiri. Tetapi pada saat ini, seorang anak laki-laki datang. Dia mengatakan bahwa dia telah lapar selama beberapa hari dan belum makan. Pria yang mendengar kata-kata itu segera menyuapinya dengan bubur di tangannya. Ketika dia bertanya mengapa bocah itu sendirian di sini, bocah itu mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya telah tertidur selama beberapa hari tanpa bergerak. Pria yang mendengar ini tiba-tiba merasa bahwa bocah itu diutus oleh Tuhan untuk membiarkan dia menebus dosanya. Kemudian mengadopsi anak laki-laki itu dan membawanya pergi. Melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa semua manusia baik di dunia. Tetapi mereka hanya memandang orang miskin. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Sebagai dewa, mereka tidak dapat melanggar takdir. Nyonya rumah yang kejam tidak tahan. Jadi dia harus merapal mantra untuk mengambil jiwa bayi itu. Dengan baik hati membangun sebuah kuil perempuan untuknya. Dia mengenalinya sebagai seorang anak, Sukuru adalah putri baptisnya. Sedikit yang dia tahu bahwa langkah inilah yang mengubah nasibnya. 18 tahun kemudian, bayi perempuan itu telah berubah menjadi seorang gadis muda. Saudara laki-lakinya juga telah belajar seni bela diri. Dengan bantuan ibu mertua, keduanya akhirnya saling mengenal. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung. Dan orang yang merampok negara pada awalnya juga berlutut di depan. Sangat menyesal, semua keluhan dan keluhan pada akhirnya berubah menjadi debu. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu juga menemukan rumah mereka sendiri.